Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 266. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tidak, Arfan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya langsung terdiam sebentar. Kemudian dia terpikir sesuatu. Aku ada ide. Ide apa? Arfan menaikkan kepalanya menatap pria parubaya. Gusti masih bersembunyi di kota Yuzoda. Aku hubungi dia dan hal ini pasti akan berhasil. Pria parubaya mengatakan sambil mengeluarkan ponsel menghubungi Gusti. Gusti adalah Tuan Gusti yang diutus oleh Ibu Tiri Rahman ke kota Yuzoda untuk menghadapi Rahman. Sebelumnya saat dia gagal di kota Citra dan diserang oleh Misai, membuat dirinya luka dalam. Sebenarnya Melanie ingin mengganti orang, tetapi Gusti mengatakan jika dia punya cara untuk menghadapi Rahman. Jadi Melanie beri dia kesempatan sekali lagi. Kini Gusti sedang bersembunyi di kota Yuzoda, bersiap-siap untuk menyerang Rahman setiap saat. Pastinya bukan membunuh Rahman dengan benar. Dibanding dengan membunuh Rahman, Melanie lebih memilih untuk menangkapnya secara hidup. Dia sudah memeriksa semuanya. Sejak Ariel Pratama membubarkan keluarga Pratama, seluruh harta keluarga Pratama sebanyak ribuan triliun rupiah semua diberikan kepada Rahman. Jadi dia harus mendapatkan semua ini. Secara logika, dia adalah istri pertama Ariel Pratama. Seharusnya dia harus memiliki setengah dari harta ayah Rahman. Tetapi kini semuanya berada di tangan Rahman. Jadi pastinya dia tidak senang. Ini juga alasan Gusti selalu menunggu kesempatan di kota Yuzoda, demi menangkap Rahman secara hidup. Kini Rahman memejamkan matanya dan duduk di sisi Sinta. Sebenarnya semua kontestan memiliki kamar untuk istirahat. Tetapi karena Rahman tidak memeras terlalu banyak tenaga, jadi dia tidak perlu istirahat. Tetapi karena dia tidak punya sesuatu yang harus dibahas dengan orang di meja ini, jadi dia memejamkan matanya. Melihat Rahman memejamkan matanya, suara Alpius dan Jason saat berbicara juga menjadi kecil. Jason juga mengikuti pertandingan, tetapi dia sudah kalah saat babak kedua pertandingan 32 besar. Kini Rahman langsung memasuki 16 besar. Tidak hanya dia saja, tatapan semua muridnya terhadap Rahman sudah berubah banyak. Sebelumnya begitu banyak yang dikatakan Rahman. Mereka dalam hati masih merasakan pembahasannya tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kini Rahman langsung memasuki 16 besar. Dapat dikatakan juga dia sudah memasuki peringkat 16 besar senasional. Dia sudah lebih hebat dari guru mereka. Setengah jam kemudian, dimulai pertandingan ketiga. Yang bisa memasuki 16 besar bukanlah orang yang lemah. Lawan Rahman dalam babak kali ini adalah seorang berumur 50-an tahun. Direktur Central Plains Rostone Association. Bocah, kamu mengalah saja. Aku tidak ingin membuli orang yang belum terkenal. Orang tua tersebut menghina Rahman dan melihatnya dengan tatapan yang sangat meremehkan. Rahman menatap orang tua tersebut tanpa rasa marah sedikit pun. Dia hanya dengan tenang mengatakan, jika kamu sudah takut, pulang saja dan hidup kehidupan pensiunmu bersama anakmu. Jangan keluar mempermalukan dirimu. Awalnya dia bukan junior yang tidak berperasaan. Tetapi karena orang tua ini terlalu keras, jadi pastinya Rahman tidak akan sungkan dengannya. Dasar tidak tahu takut. Aku akan membuatmu kalah telak. Orang tua tersebut mengatakan dengan cuek, kemudian mengambil catur. Walaupun Rahman bisa memasuki 16 besar, tetapi dia juga sudah melihat pertandingan Rahman sebelumnya. Dan tidak ada yang spesial. Jadi menurutnya Rahman pasti sedang beruntung saja karena menghadapi dua lawan yang lemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Rahman bisa memasuki 16 besar dengan usianya sekarang? Hingga dia meragukan jika Rahman bisa mengikuti pertandingan karena menyontek. Orang tua itu sangat percaya diri. Jenis catur yang ditentukannya juga merupakan jenis permainan sebenarnya. Perbedaan kualitas. Nilai ini lumayan bagus. Memang inilah standar 16 besar nasional. Bocah,
Giliranmu. Orang tua tersebut menatap Rahman dengan menertawakannya. Rahman tersenyum. Dia mengambil sebuah pion. Kemudian memegang dengan tangannya dan berkata, melihat Rahman yang tampak sedang bermain dan tidak serius. Orang tua tersebut tertawa. Bocah ini hanyalah orang awam dalam bidang ini. Sampah seperti ini juga bisa mengikuti pertandingan batu judi. Tidak tahu apa yang dipikirkan Direktur Offshore Rostone Association. Terutama sampah ini bisa menjadi lawannya di pertandingan 8 besar. Inilah yang membuat dia sangat tidak senang. Staf di sana juga sedikit terkejut. Mereka merasa Rahman terlalu asal-asalan. Jika tebakannya benar, maka dia beneran sangat luar biasa. Kemudian tidak lama kemudian, staf itu langsung terbengong. Kenapa kamu terbengong? Apaan tidak bisa bermain? Orang tua berkata mendesak dengan tidak senang. Staf tersebut sadar kembali dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu tidak salah? Orang tua tersebut terkejut. Dia tidak percaya dengan perkataan staf. Maka dia marah dan melihat sendiri. Saat dia melihat angka di palet, dia langsung terkejut. Dia tidak percaya hingga melihatnya. Bagaimana mungkin tebakan bocah ini begitu akurat? Ini adalah kemampuan peringkat 3 besar. Pulanglah dan pensiun. Kamu sudah terlalu lemah. Rahman mengatakan dengan nada bercanda. Orang tua tersebut menatapnya dan berkata, masih ada 1 ronde. Aku mau lihat apakah kamu masih seberuntung ini. Dia mengatakan dengan cuek. Kemudian mengambil sebuah rostone dan mengeceknya. Kini waktu yang digunakannya sedikit panjang. Kira-kira 20 menit. Kemudian keningnya berkeringat dan berkata. Saat dia memberikan rostone kepada staf, orang tua tersebut menghirup nafas panjang. Seakan-akan seperti sakit arah. Pertandingan catur ini paling menguras energi. Tadi orang tua demi tidak membuat kesalahan. Dia menggunakan 120% tenaganya dan konsentrasi selama 20 menit tanpa henti. Jangankan dia, banyak anak muda lainnya juga tidak sanggup. Staf berkata. Rahman menganggukkan kepala. Tanpa menunggu orang tua provokasi, dia sekali lagi mengambil rostone. Dia tetap menggenggam di tangannya kemudian berikan kepada staf. Seluruh proses hanya memakan waktu 30 detik. Melihat Rahman masih sangat asal-asalan, orang tua tersebut menghentakkan nafas. Dia tidak percaya jika Rahman masih bisa seberuntung tadi. Rahman hanyalah orang awam yang tidak mengerti catur. Master mana yang bisa memutuskan jawaban secepat ini? Staf juga merasa jika Rahman sedang bermain-main dan tidak serius. Dia juga merasa sebelumnya Rahman pasti sedang beruntung. Seperti ayam betina buta yang mendapatkan beras. Dia menggelengkan kepala dan mulai memotongnya. Kini Alpius, Jason, Sinta dan beberapa orang lain menatap staf yang memotong tanpa melihat ke arah lain. Rahman sudah memenangkan 1 ronde. Jika kini Rahman menang sekali lagi, maka dia akan memasuki 8 besar senasional. Ini adalah tingkat tertinggi yang tidak pernah digapai kota Yuzoda dalam dunia Rostone. Seluruh orang yang berada di dalam aula menatap staf yang sedang memotong. Rahman tidak hanya menjadi kontestan dengan usianya yang sangat muda. Dia juga memasuki 16 besar, dan memenangkan ronde pertama. Ronde berikutnya ronde menelitin batu. Hasil pertandingan ini mengejutkan banyak master ahli barang antik yang terkenal. Kini tidak sedikit orang yang berjalan ke orang meja Alpius. Tujuan mereka adalah untuk menjalin hubungan dengan Alpius. Bersambung.